Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Guru ya. Ini akan hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, kemarin kan kita sudah berusaha mengenal apa itu fungsi kuadrat. Nah, hari ini kita akan mencari tahu cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Karena materi fungsi kuadrat itu kita fokus pada cara menyajikan fungsi kuadrat di bidang kartesius. Nah, berikut Pak Guru sudah siapkan langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu menentukan titik potong fx dengan sumbu x. Nah, syaratnya y sama dengan 0 ya. Atau gampangnya ini nomor 1, fungsi kuadratnya kita rubah ke bentuk persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tentukan akar-akarnya dengan bisa dengan cara memfaktorkan. Yang kedua yaitu rumus kuadratik. Yang ketiga yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Terus langkah kedua yaitu menentukan titik potong fx dengan sumbu y. Sumbu y, kalau di sumbu y itu syaratnya x-nya harus 0 ya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan titik puncak fx ya, xp dan yp-nya. xp itu x puncak, yp adalah y puncak. Dengan rumus kalau xp-nya min b per 2a dan yp min d per 4a. Nah, ini mungkin masih sulit dipahami ya, tapi nanti Pak Guru akan jelaskan menggunakan contoh soal ya. Jadi kalian melihat contoh soalnya saja dulu dan dipahami, kemudian lihat langkah-langkahnya ya. Nah, ini Pak Guru sudah kasih oret-oretan sedikit sehingga menghemat waktu untuk Pak Guru menjelaskan ya. Tinggal ngisi sedikit-sedikit aja. Nah, ini contoh soalnya. Nomor 1, gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 ya, jawab. Nah, ingat langkah pertamanya yaitu kita harus menentukan titik potong fx atau y. Fx itu sama y ya, sama dengan y di sumbu x. Syaratnya y-nya harus 0 ya, y-nya sama dengan 0. Nah, sedangkan fungsi kuadratnya yaitu y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Karena y-nya 0, maka y-nya ini kita ganti 0 ya. Nih, yang ini. Nah, yang bagian ini. Nah, ini kan y-nya 0 ya. Maka di bawahnya ini Pak Guru ganti angka 0. Nah, kemudian di bawahnya ya, ini bagian ini kan bisa dibalik ya. Antara ini dan ini ya bisa dibalik menjadi fungsi menjadi persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat Pak Guru sudah terangkan di kelas ya. Kalau persamaan kuadrat kita bisa mencari akar-akarnya ya dengan cara memfaktorkan rumus kuadratik dan melengkapkan kuadrat sempurna. Cuma yang melengkapkan kuadrat sempurna memang Pak Guru belum jelaskan. Tapi di cara mencari grafik fungsi kuadrat ini Pak Guru rekomendasikan dengan cara rumus kuadratik untuk mencari akar-akar ya di sumbu x ya.
Ini untuk langkah yang pertama, titik potong di sumbu X ya. Nah, ini sudah berubah menjadi persamaan kuadrat. Kita tentukan A-nya. A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan 4. Nah, itu tinggal kita masukkan ya. Tinggal kita masukkan. Nah, rumus kuadratik, akar kuadratik X12 sama dengan ini ya, yang ini. Min B plus minus akar D per 2A. Nah, D-nya itu apa? D-nya kan diskriminan ya. Sudah Pak Guru jelaskan di kelas. D itu diskriminan. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Diskriminan itu nanti penting ya, karena itu bisa menjelaskan gambar grafiknya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, grafiknya bentuknya seperti apa ya. Kalau D-nya sama dengan 0 seperti apa. Kalau D-nya kurang dari 0 seperti apa ya. Makanya Pak Guru rekomendasikan pakai rumus kuadratik. Nah, kita tentukan dulu D-nya. D-nya sama dengan B kuadrat. B kuadrat min 5 kuadrat min 4 kali 1 kali 4. Min 5 kuadrat berapa? 25. Min dikali min plus ya. Sedangkan 5 kali 5 25. Min 4 kali 1 kali 4. 4 kali 1 kali 4 berarti 16. 25 dikurangi 16 berapa? 9 ya. Nah, terus kita masukkan ke X12-nya. X12 ini maksudnya akar 1 dan akar 2 ya. Nah, min B berarti min 5 plus minus akar D. D-nya berapa? 9 dibagi 2 kali 1. Min ketemu min berarti plus, berarti 5 plus minus akar 9 berapa? 3 ya. 3 kali 3 kan 9. Nah, 2 kali 1 2. Nah, sudah ya. Tinggal kita tentukan X1-nya. X1-nya kita pakai yang plus dulu. Plus atau min sama aja ya. 5 plus 3 bagi 2. Berarti 5 plus 3 8. 8 bagi 2 berapa? 4 ya. Ini untuk X1-nya. Terus X2-nya sama dengan 5 min 3 dibagi 2 ya. 5 min 3 2. 2 bagi 2 1. Nah, ini berarti ada 2 titik ya. Titik yang pertama 4, titik yang kedua 1. Berarti koordinatnya apa? Kalau misalkan koordinat yang pertama Pak Guru kasih nama A. Nah, ingat koordinat di bidang kartesius itu X, Y. Berarti X1 dulu yang ditulis. X1 4. Nah, Y-nya berapa? Y-nya bukan yang 1 X2 ini ya. Y-nya kita ngikut ke syarat yang ini, Pak Guru lingkari merah ini. Nah, Y-nya kan sama dengan 0, berarti 4,0 ya. Kemudian titik yang kedua, misalkan Pak Guru kasih nama B. Berarti B-nya kita kasih X2 ini sebagai X-nya. Berarti 1,0 ya. Nah, ini ada 2 titik ya. A dan B. Sudah untuk langkah yang A ya, yang pertama ya.
Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita menentukan titik potong fungsi kuadratnya fx atau y di sumbu y. Syaratnya x sama dengan 0 ya. Nah, kita ingat fungsi kuadratnya itu apa? Y sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 ya. Nah, tinggal kita ganti aja x-nya ini jadi 0 ya. Jadi y sama dengan 0 kuadrat. Nah, yang ada x-nya kita ganti 0. Min 5 kali 0 ditambah 4. Berarti 0 kuadrat berapa? 0. Min 5 kali 0, 0. Ditambah 4, 0 dikurangi 0 ditambah 4 berapa? 4. Nah, berarti koordinatnya di mana? Koordinatnya berarti kita namakan, kan sudah ada AB. Berarti ini tinggal C ya, kita urutkan. C berarti, nah ini kan syaratnya X-nya 0 ya. Ingat koordinat itu X, Y. Berarti apa? 0, nah Y-nya 4 ya. Gitu ya. Ini Pak Guru kasih stabilo ya untuk titik-titik yang penting yang sudah kita temukan. A, B, dan C. Nah, sudah ketemu 3 titik. Nah, kemudian untuk cara yang terakhir yaitu bukan cara ya, langkah yang terakhir yaitu kita tentukan titik puncak fungsi kuadrat XP dan YP ya. Ingat, kita sudah menentukan nilai ABC di fungsi kuadrat y x kuadrat min 5x plus 4 ya. Nah, itu makanya gunanya kita pakai rumus kuadratik ya. Nah, tinggal kita masukkan XP. XP rumusnya min B per 2A. Berarti min 5 dibagi 2 kali A-nya berapa? 1. Berapa? Min ketemu min. Min ketemu min plus, berarti 5 per 2. 5 bagi 2 berapa? 5 bagi 2. 2 lebih setengah. Ya, 2 kali 2 kan? 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. 5 per 2 ya. Terus YP nya, nah ini makanya kita pakai rumus kuadratik. Di sini ada D, nilai diskriminan ya. Nilai diskriminan yang sudah kita cari tadi berapa? Diskriminan coba di scroll ke atas. D, oh iya ini D nya ya. D nya 9. Berarti tinggal kita masukkan nilai D nya 9 dibagi 4 dikali 1. Berarti berapa? Min 9 per 4. Berapa min 9 per 4? Min 9 per 4. Berarti min 2 1 per 4 ya. 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9 ya. Depannya min. Nah, sudah ketemu. Nah, tinggal kita tuliskan koordinatnya. Koordinatnya kan XP YP. Nah, berarti kita namakan ini misalkan D. Tadi sudah sampai C. Nah, XP, YP. XP-nya berapa? 2,5. YP-nya berapa? Min 21 per 4. Nah, ini koordinatnya untuk titik puncaknya ya. Nah, ketemu. Setelah ini kita sajikan di bidang kartesius ya. Ini poinnya gede ya.
Ini sering keluar di esai, biasanya di esai ini. Kalau bisa nilainya gede. Ya, jadi Pak Guru harapkan kalian bisa menguasai materi ini, ya. Kita coba sajikan di bidang Kartesius. Masih ingat ya bidang Kartesius seperti apa bentuknya? Nah, seperti plus ya. Yang mendatar ini adalah X, yang vertikal adalah Y ya. Misalkan Pak Guru kasih, nah ini titik tengahnya 0 ya. Pak Guru yang kanan ini positif 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang atas juga positif 1, 2, 3, 4 ya. Terus bawah negatif -1, -2, -3, -4. Kiri juga negatif -1, -2, -3, -4, -5 ya. Nah, sekarang kita tentukan di mana letak titik-titiknya ya. Jangan bingung ya, ini sudah kita pelajari di kelas 8. Kita tentukan titik A dan B-nya dulu di mana. Oh, AB-nya, A-nya 4,0. Berarti dia di sumbu X 4. Nah, berarti di sini. Tapi Y-nya 0, berarti dia tidak naik maupun tidak turun ya. Berarti nempel aja di sumbu X. Berarti di sini A ya. Terus titik B-nya tadi berapa? Titik B-nya adalah 1,0. Nah, berarti X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti Y-nya nggak naik dan nggak turun. Berarti nempel di sumbu X ya. Berarti B di sini. Terus titik C 0,4 ya. Titik C 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, dia tidak ke kanan dan ke kiri, tapi Y-nya 4, berarti dia naik ke atas ini ya. Ini C. Nah, terus nah ini D-nya yang terakhir, titik puncaknya. D-nya 2,5 koma -2/4, berarti X-nya 2,5 ya. Berarti di mana? Di sini antara 2 dan 3 ya. 2,5, 2 sampai 3 ini ya. Berarti di tengah-tengah ya. Terus Y-nya -2/4, berarti di mana? -2/4, berarti antara ini sampai sini ya, antara sini. Cuma dia bukan di tengah, bukan di sini ya. Setengah itu di tengah ya, tapi dia 1/4, berarti di sini ya. Setengah 1/4 itu setengahnya setengah ya. Nah, kita hubungkan, nanti ketemu titik potong. Nah, ini ada titik potongnya di sini ya. Ini adalah titik D, ini titik puncaknya ya, di bawah. Nah, grafiknya baru kita hubungkan ya. Hubungkan garisnya dari titik mana? Dari titik C.
Sini kita ambil garis melengkung ya. Ditempelkan ke masing-masing titiknya. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 ya. Ya. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Nanti Pak Guru akan jelaskan kembali dengan contoh-contoh soal yang lain, karena kadangkala titik puncak itu bisa menempel di sumbu X ya. Kalau menempel di sumbu X, Pak Guru kasih clue-nya. Biasanya D-nya itu sama dengan 0. Jadi kemungkinannya titik potong di sumbu X itu hanya 1 ya. Dan titik puncaknya nilainya sama dengan titik potong di sumbu X ya. Kalau dia titik puncaknya menempel di sumbu X ya. Tapi ini beda. Ini khusus yang titik potongnya ada 2 karena nilai diskriminannya tadi lebih dari 0 ya. Kalau diskriminannya lebih dari 0 itu ada 2 titik potong di sumbu X. Kalau diskriminannya sama dengan 0, titik potongnya itu hanya 1 di sumbu X. Kalau diskriminannya kurang dari 0, nah itu grafiknya dia tidak akan memotong sumbu X ya. Jadi dia menggantung gitu ya. Nah, ini grafik ini dia namanya terbuka ke atas. Jadi ada yang bentuknya grafiknya nanti seperti ini misalkan. Nah, ini seperti ini ada ya. Ada yang seperti itu. Jadi antara seperti ini atau seperti ini ya. Ada 2 kemungkinan. Ya. Sementara itu dulu, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Pak Guru bisa tambahkan video di segmen selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari Pak Guru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.